Angdi sebenarnya pengen makan ini. Belum makan nasi nih Angdi ini. Dari mana? Ya, kamu ikutan kok. Dia ini sih belinya bakso, udah ikutnya bakso. Bisa nggak habis-habis rezekinya siapa tuh bakso? Ang Rudi apa-apaan? Ang Rudi si Cindy masih baru 4 hari, baru 4 minggu. Iya ya. Astagfirullah, lupa ya. Tadi bilang nggak Ang Rudinya? Bilang baru 4 kali katanya. Nasi kuning apa nasi uduk? Amplop aja gitu. Jadi kita nasi padang. Ya udah berarti ke sana kalian. Habis ke sana. Ya di Wadai biasa ya, di Wadai yang ngono. Rapat. Ayo. Lapas yasinan yang tebak ya. Yasinan gede. Tinggal lagi lah yasinan. Mau Wismana dingin, madrasah dingin. Ya. Oke. Bisa buka. Jadi masuk lagi. Iya, jemput tinggalnya kosong. Pirang minggu maning sing kana. Berempat. Masuk 73. Ngomongnya mah 24. Ngomongnya gitu. Diterima kayaknya. Sok. Deres. Alam taro ila alladhi Ambilnya juga lagi pulang. Uangnya mending. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا
ما في قلوبهم فأعرض عنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا Buka surat Al-Baqarah, kita lanjutkan. Raqam kam? Ayat berapa? Ayatu raqam, ayu raqam, nomor berapa? 14. Wa idza, dan apabila laku mereka bertemu,
laku mereka bertemu alladzina amanu dengan orang-orang yang beriman, qalu mereka berkata amanna kami beriman, wa idza dan apabila khalau mereka berpaling ila syayatinihim kepada syaitan-syaitan mereka, qalu mereka berkata inna ma'akum sungguhnya kami ma'akum bersama kalian, innama dan sesungguhnya nahnu mustahzi'un kami hanya mengolok-olok. Allahu yastahzi'u Allah mengolok-olok bihim mereka, wa yamudduhum dan senantiasa menenggelamkan mereka, fi tughyanihim dalam angan-angan mereka, ya'mahun sehingga mereka lupa semakin dalam semakin jauh. Ulaikal ladzi mereka itulah alladzina orang-orang yang ishtaru menjual belikan ad-dhalalata kesesatan bil huda dengan petunjuk. Fama dan tidaklah rabihat beruntung tijaratuhum perdagangan mereka, wa ma kanu muhtadin dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka berkata kami beriman, kami termasuk dari golongan kalian. Tapi sebaliknya apabila mereka berpaling dan bertemu dengan syaitan-syaitan mereka, syaitan ini apa maksudnya? Kawan-kawan mereka. Allah di sini menggunakan kata syaitan. Ini menandakan yang namanya syaitan ini minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Syaitan itu sifat manusia yang mempunyai sifat yang buruk, maksiat, durhaka, maka dia pada waktu itu disebut syaitan. Jin yang durhaka, buruk disebut syaitan. Sampingnya yarhamukallah. Pelan-pelan ya. Yarhamukallah. Jadi syaitan itu sifat yang melekat pada diri makhluk Allah, baik itu manusia maupun jin, yang memiliki sifat mendurhakai Allah, bermaksiat pada Allah. Ya. Jadi jangan menganggap syaitan itu dari jin saja, enggak. Jin juga sebagian ada yang muslim. Ada yang taat pada Allah. Yang taat pada Allah mereka sibuk dengan ibadahnya, sama seperti kita. Mereka nggak akan mungkin masuk ke badan kalian yang taat. Kalau yang masuk ke badan kalian itu ibarat jin yang suka nongkrong di pinggiran jalan. Ya. Termasuk dalam ayat ini mereka berpaling kembali kepada syaitan-syaitan mereka atau teman-teman mereka. Artinya yang sama sifatnya dengan mereka. Dan mereka bilang sebaliknya, saya nih kumpul sama Eko, sama anak-anak masjid nih, gimana ya? Ya sebenarnya cuma ngejek-ngejek doang. Ya, nggak serius lah. Bilangnya gitu sama teman-teman mereka. Ya gimana ya, kumpul ya cuma ngormatin doang. Ya, soalnya
mereka ada di masjid, ya kita ikut nimbrung, ya siapa tahu di antara mereka ada yang lagi punya duit, ya gitu. Ada yang bisa neraktir kan gitu. Gak penting sholat ngajinya mah, gak penting kita mah. Yang penting duduk ngumpul dengan mereka, ada jaburan, ada makanan, minuman, ya. Setelahnya ya sudah, nggak ada kepentingan lagi, ngajinya mah yang nomor berapa, ya syukur-syukur nggak ngaji. Nah, ya kalau ada di antara kita yang memiliki sifat demikian, bukannya nggak bisa dirubah, bisa dirubah. Tapi kalau sudah diniatkan dari rumah tujuannya untuk seperti itu, susah dirubahnya karena sudah diniatkan. Saya ke masjid, kumpul dengan teman-teman masjid, tujuannya bukan ngaji. Tapi ya gimana ya? Ya ketimbang di rumah nggak ada sesuatu yang dimanfaatkan, ada Eko di sini, siapa tahu masih ada lebihan bakso bakar. Gitu. Ada kabir di sini, cukur gratis. Iya. Kan gitu Allah, ya. Maka kalian berteman itu jangan ada kepentingan. Kalau ada kepentingan, maka pertemanan kalian itu enggak abadi, hanya sebatas kepentingan belaka. Kalau sudah kepentingannya terpenuhi, maka kalian malas berteman. Sedangkan hidup sendiri dalam taat pada Allah tuh enggak enak, enggak enak. Ang Didi ini mungkin termasuk orang-orang yang terpencil, ya. Karena teman-teman Ang Didi jauh. Yang satu faham, satu maksud dan tujuan itu jauh. Ya. Jauh. Ya mungkin termasuk terpencil. Ya nggak enak. Nggak enak sekali. Maka kalian yang ada di sini, berteman itu jangan punya maksud dan tujuan. Berteman karena Allah. Kalau teman kalian lagi membutuhkan, kalian ada membantu karena Allah. Ya. Kalau ya pokoknya saling membantu karena Allah lah. Jangan ada suudzon, ya. Jangan ada prasangka yang kurang baik. Atau bahkan jangan ada adzon, kira-kira yang enggak jelas. Ya. Kira-kiranya saja itu enggak boleh kata Nabi. Akdzabul hadis adzon. Seburuk-buruk percakapan adalah prasangka. Prasangkanya aja udah enggak boleh. Karena seseorang yang berprasangka, maka akan dibisikkan oleh setan sehingga mengawang-awang pikirannya, memikirkan sesuatu yang negatif, yakni mencari keburukan kesalahan saudara-saudaranya. Kalau sudah berpikir tentang kesalahan saudaranya, maka setan akan membuka 99 jalan keburukan saudara-saudaranya. Maka nggak boleh di sini yang ada prasangka. Kenapa nih Ang Rudi nggak ngaji-ngaji? Husnudzon, lagi repot punya anak banyak. Kenapa nih Hasan nggak ngaji-ngaji? Husnudzon, lagi cinta dunia, sibuk dengan pomnya. Nah, itu bukan husnudzon ya. Nah, bercanda Ang Didi ya. Hasan bercanda Hasan. Nah, tapi serius juga nggak apa-apa. Hasan mah orangnya kalem. Nah, ya husnudzon, ya. Adi husnudzon, nggak ngaji-ngaji, sudah nggak perlu ada prasangka, ya, nggak perlu. Sebenarnya hidup itu bahagia karena diri kita sendiri, ya. Orang yang semakin jauh dari penyakit hati, maka hidupnya akan bahagia. Tapi barang siapa yang punya segalanya tapi nggak bisa menjaga hatinya, sering suudzon, sering prasangka, sering iri, dengki dan lain sebagainya, niscaya hidupnya nggak akan bahagia. Maka lapangkan dada itu selebar-lebarnya, serentang-rentangnya, kan gitu. Orang yang menyakiti kita, kita maafkan. Orang yang berselisih dengan kita, kita maafkan, ya. Ang Didi sering bilang nih, kita ini nggak level bermusuhan dengan sesama manusia. Kalau pengen bermusuhan sekalian dengan setan, dengan iblis, maka jangan pernah
merasa bangga kalau ada seseorang yang musuhi kita, lantas kita langsung marah gitu. Enggak level gitu. Bilang aja nggak level. Aduh, nggak level. Saya mah musuhnya itu iblis gitu. Sekalian aja kan dedengkotnya. Difitnah sama orang, gimana kok kamu nggak marah? Nggak level Solia. Saya mah musuhnya iblis. Allah. Kan enak kalau begitu. Kalian difitnah sama teman kalian begini. Ya kamu kok diem baik? Ya nggak apa-apa. Saya nggak level musuhan sama. Buang-buang waktu. Musuh saya tuh iblis. Karena fitrahnya manusia itu apa? Baik. Seburuk-buruk sifatnya manusia yang ditunjukkan kepada kita, mereka itu sedang khilaf, sedang menyelisihi kebaikan yang ada dalam hatinya. Nggak ada pencuri yang bercita-cita anaknya supaya jadi pencuri lah. Nggak ada. Tanyakan pada narapidana yang ada di penjara. Nggak pernah tuh Ferdy Sambo bercita-cita anaknya jadi kayak dia. Coba aja tanyakan ke Ferdy Sambo. Nembak temennya, nembak anak buahnya. Ferdy, kamu pernah nggak bercita-cita anak kamu atau putri kamu kayak kamu di penjara seumur hidup? Enggak. Karena fitrahnya manusia itu baik. Nggak ada pembunuh anaknya bercita-cita ingin jadi pembunuh lagi, nggak ada. Nggak ada yang tukang main perempuan, ya, istrinya juga dimainin sama seorang laki-laki lain, nggak ada. Nggak ada seorang playboy, anaknya ini di playboyin lagi sama orang lain, nggak ada. Karena fitrahnya manusia baik. Maka kalau ada manusia yang sedang membenci kita, membicarakan kita, ya, berprasangka buruk dengan kita, memfitnah kita, maka jangan pernah kita marah dengan mereka atau menanggapi kemarahan mereka. Nggak perlu, bilang aja kita nggak level bermusuhan dengan dia. Level saya itu dengan iblis. Mana iblis mana? Karena manusia itu fitrahnya baik-baik. Ang yakin yang ada di pinggiran jalan, ya, yang pakai baju cuma 1 lembar, yang jual-jual diri alias telembuk. Itu fitrahnya baik loh. Cuma saja karena keadaan atau karena entah apa sebabnya, sehingga aktivitas tersebut menjadi kebiasaan. Dan kebetulan kebiasaannya menghasilkan uang besar, jadinya asyik kan gitu. Ya, jadi prasangka baik. Ya. Qalu inna ma'akum, kata orang munafik, saya ini tenang, tetap mendukung kalian. Tetap mendukung grup-grup kita nih, satu tongkrongan. Saya datang ke masjid nih cuma formalitas doang. Ya, barangkali di masjid ada makanan, barangkali di masjid pokoknya macam-macam. Tujuannya itu bukan Allah. Kadang-kadang ke masjid tujuannya cuma ingin mencari kejelekan masjid, kekurangan masjid. Ileng-ileng masjid nih, arsiteknya nih gimana ini masjid nih, bedugnya nih buluk. Ini bangunan ini kok enggak lanjut. Iya. Ya. Jadi banyak. Jadi orang-orang seperti ini, awas, hati-hati, maka akan digolongkan kepada orang-orang munafik. Hati-hati. Prasangka baik, ya. Prasangka baik. Senantiasa berprasangka baik, maka nanti akan terhindar dari sifat nifak munafik. Innama nahnu mustahzi'un, sungguhnya kata Allah, kami sebenarnya yang memperolok-olok mereka, mengejek mereka. Allahu yastahzi'u bihim, Allah langsung yang mengejek mereka. Allah. Jadi nggak perlu kita membalas ejekan mereka. Ya. Gak perlu kita membalas. Sudah biar Allah nanti yang menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil dengan sendirinya.
Capek kadang-kadang kalau kita yang membalas. Nanti akan banyak prasangka buruk atau sesuatu yang nggak jelas menurut pandangan orang lain. Ini mana nih, mana yang benar nih? Yang ini begini, yang ini begini, saling saut-sautan. Ya. Allah alam bisawab. Hal hunaka soal? Ada pertanyaan? Asal nggak nitip ini di Jawa. Oh iya, oh. Ya, itu tuh. Aku dulu deh. Kalau ya anak yatim itu kalau bapak tirinya yang meninggal itu anaknya tapi bapak kandungnya masih hidup. Bukan yatim. Dia masih berhak menerima nafkah dari bapak kandungnya. Tapi kalau dia orang miskin, dia berhak untuk menerima sedekah. Tapi kalau ada saudara kita yang meniatkan sedekah ini untuk anak yatim, maka amanahnya untuk anak yatim. Ya. Dan dia bukan termasuk anak yatim. Tapi kalau dia miskin, berhak menerima sedekah, bapaknya tidak bertanggung jawab, maka silahkan ganti akadnya. Wah, anak bocah sing luwih parah ketimbang anak yatim. Bapak ora bertanggung jawab, mboke melarat. Wis ora apa-apa ya lamun tak kebogakan setengah nganggo bocah pun. Itu juga maslahat boleh. Asal kita jelaskan kepada ahli sedekahnya. Seperti itu. Ya. Maka kalau sedekah itu, awas, kalian kalau punya uang, ingat. Kalian suatu saat nanti kalau punya uang, jadi orang kaya, kemudian kalian ingin sedekah, dan sedekahnya dititipkan di masjid atau entah di badan apa itu, atau di seseorang, jangan pernah membatasi. Nih saya sedekah untuk hamba Allah yang membutuhkan. Silahkan koordinir, biar semuanya kebagian. Ada orang yang miskin, masih lengkap orang tuanya, dia butuh ketimbang anak yatim, maka dia kebagian kalau begitu. Ya. Jangan dibatasi. Tapi kalau khusus nanti untuk anak yatim, ada anak yang kasusnya seperti itu, bahkan tidak sedikit dan tidak jarang di Indonesia itu, anak yang ditinggal oleh orang tuanya. Ya. Itu kasihan sekali, maka jangan pernah membatasi. Itu berhak untuk menerima, tapi bukan bagian dari anak yatim. Ya. Anak yatim itu berhak menerima zakat nggak? Anak yatim itu bukan salah satu golongan dari 8 asnaf. Kalau dalam masalah zakat, tapi bukan berarti anak yatim nggak menerima zakat. Kenapa tidak disebutkan di 8 asnaf itu? Karena ada ayat terkhusus yang membahas tentang anak yatim. Artinya anak yatim itu biasanya melarat. Kalau melarat, karena melaratnya dia berhak menerima zakat, bukan karena gelar yatimnya, karena memang ada sebagian yatim yang kaya raya yang dijelaskan, wa man kana ghaniyan fal yasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau anak yatim itu kaya, maka bimbinglah anak yatim tersebut supaya hartanya ini bermanfaat, supaya hartanya tidak habis secara foya-foya. Yatim seperti ini tidak berhak menerima zakat. Siapa? Yatim seperti ini? Ada nggak? Rafathar ya, kalau Raffi Ahmad yang nggak ada. Kalau viralin aja. Nah, siapa tahu diundang ya. Siapa tahu ang di ketemu Raffi Ahmad ini masjid butuh ingin sodako 1M gitu. Ya. Allah. Editnya dong, shortnya. Raffi Ahmad nih, bangunan di sini sedang butuh nih. Ya. Biasanya kan suka ngasih uang tuh percuma-percuma tanpa proposal.
Kita insya Allah ada proposal, bikin proposal. Allah, Baim. Nah, biasanya kan sering ngasih itu di pinggiran jalan. Ini masjid ini, kasihan. Ya siapa aja pokoknya. Atta Haligledeg, nah gitu. Pokoknya siapa aja. Atta Halintar. Allah. Ria Ricis. Allah dari kemana-mana nih. Ya, gimana lagi, orang memang bener ya. Butuh. Ya. Allah. Bisa nggak diedit sedemikian rupa? Demi kebaikan. Ada nyambung nggak sama IG-nya? Serius ini nggak apa-apa buat kepentingan maslahat masjid. Allah. Ya kan sering bagi-bagi uang tuh di pinggiran jalan. Ya kalau beli mobil terus, sedangkan mobil udah ada, gimana ini? Kan mubazir, ya Allah. Hobi ini, hobi itu hobinya, yaitu juga sudah berbagi-bagi sih sebenarnya ya. Tapi kalau kita di sini kan ini, Allah kayaknya gimana gitu iri. Raffi bagi-bagi ke siapa, kita sedang butuh bangunan, masa nggak nyumbang sedikit pun, nyumbanglah seema. Saya mungkin di mata mereka itu berapa duit sih kan? Allah. Ya, Allah. Kemana-mana jadi ini. Sudah, ada pertanyaan lagi? Anak yatimnya bandel, ngaji, bimbing mereka supaya nggak bandel. Susah banget tuh, udah kayak gitu. Nah, ada teman tuh selin buat gede tuh, selin. Terus? Dosa enggak? Maksudnya siapa yang dosa? Yang ngeselinnya itu yang dosa. Kalau kita yang dibuat kesel sama dia, ya kita dapat pahala. Ya. Kitanya udah baik. Iya. Yatim, tapi dia yang ngeselin, nggak tahu terima kasih apa gimana gitu. Kalau dikasih nggak terima kasih. Anak yatim itu, gelar yatimnya itu cuma sampai balik, ya. Kalau yang udah dewasa, yang sudah balik, itu nanti bukan termasuk golongan yatama yang berhak menerima kategori amanah dari ahli sodakonya ya yatim. Tapi kendati pun demikian, ada proses-prosesnya. Kita nggak meninggalkan secara cuma-cuma, kecuali dibimbing dia supaya dia mampu berusaha mendapatkan rizki sendiri nanti. Jangan sampai dia udah balik nih, umur 15 tahun dia udah balik, padahal dia masih butuh bimbingan, ya. Terus kita tinggalkan begitu saja, enggak begitu juga, ya. Tetap dia dibimbing, ya, supaya mendapatkan rizki yang baik, ya, akhlaknya baik seperti itu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.